Nah, ini yang banyak diberitakan oleh media. Pemerintah merencanakan berutang baru sebanyak 832 triliun di 2026. 832 itu berutang bersih neto. Kan pemerintah di tahun yang berjalan 2020 ini ada bayar utang lama kan? Jadi sebetulnya pemerintah adalah berutang itu sebanyak kebutuhan baru 832 ini ditambah dengan melunasi tahun itu. Kenapa? Karena pemerintah bayar utang itu dengan utang baru. Kenapa begitu? Karena defisit. Defisit artinya pendapatan itu lebih dari belanja. Gimana bayar pakai pendapatan? 144,5 triliun loh ya. Banyak. Tetapi ternyata kita harus bayar dari utang-utang yang jatuh tempo itu 105. Nah, maka bersih kita mendapatkan pinjaman luar negeri itu hanya 39 triliun. Cara baca petanya begitu. Nah, di tahun 2024 hanya 558. Tapi yang di 2026 ini tadi di state sudah di APBN 832. Maka ditambahkan pembiayaan utang neto ditambah dengan pembayaran pokok utang, maka kita butuh garis hitam itu penarikan utang baru 1.650 triliun. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rizki kali ini mengangkat topik kebutuhan berutang pemerintah atau APBN di tahun 2026. Assessment ini dipicu pemberitaan di minggu lalu beberapa hari berturut-turut yang menyebut kebutuhan berutang sejumlah 1.650 triliun. Jadi pemerintah harus cari utang segitu. Di berbagai media itu kebetulan yang dikutip adalah saya. Pernyataan itu dari saya. Karena itu saya merasa perlu untuk memberikan tambahan penjelasan, latar belakang, dan cara saya menghitung sehingga mencapai angka tersebut. Karena pemerintah tidak menyatakan secara demikian ya. Jadi APBN itu pada pertengahan prosesnya sudah berupa dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, RAPBN ya, yang disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah, nanti ditetapkan menjadi A ya, R-nya hilang. Itu dilakukan tanggal 15 Agustus. Selain angka-angka, ada dokumen namanya nota keuangan ya. Jadi nota keuangan RAPBN 2026 itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari angka karena dialah yang merupakan latar belakang, dasar pemikiran, risiko-risiko yang kemungkinan dihadapi dan perspektif ke depannya sehingga ada angka tersebut yang diajukan. Namanya nota keuangan. Nah, nanti dilakukan pembahasan, diputuskan kemudian pada rapat paripurna DPR 23 September. Jadi kurang lebih 1 bulan seminggu. Ini termasuk pembahasan yang cepat, biasanya 2 bulannya. 1 bulan 1 minggu ini diputuskan oleh rapat paripurna, berarti itu nanti jadi undang-undang. Ada sedikit perubahan di sana sini. Nah, tetapi undang-undang resminya belum kan, karena yang namanya undang-undang itu harus ada nomornya, harus ada catatan di lembaran negaranya, dan harus ada tanda tangan presidennya. Itu belum. Nah, tapi paripurna sudah memutuskan. Di sini yang beberapa pemirsa saya kadang, itu sudah Pak. Enggak. Yang sudah itu adalah disepakatinya undang-undang. Tapi nanti ada undang-undang resminya nomornya. Dan lagi pula pada waktu paripurna kan tidak didetilkan beberapa rinciannya. Sehingga di undang-undang itu nanti lebih rinci. Dan yang penting ada lagi satu, namanya nota keuangan. Yang tadi kan R. Dirubah lagi, akibat apa? Satu, akibat ada beberapa perubahan, meskipun perubahannya mungkin tidak banyak. Yang kedua kan ada perubahan kondisi. Pada waktu nota keuangan diajukan Agustus itu kondisi-kondisinya rata-rata datanya sampai bulan Juli. Nah, ketika dia berubah menjadi undang-undang nota keuangan, tentu datanya sudah sampai September ya, artinya sudah ada kuartal 3 sehingga akan lebih menggambarkan. Ini periode pertama, tahun pertama keputusan tentang ini semuanya terlambat di era Presiden Prabowo. Karena yang APBN 2025 itu sebenarnya diputuskannya di era Jokowi ya, dilaksanakan di Prabowo. Nah, ini kan murni seluruhnya Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo itu telat. Tadi rapat paripurnanya lebih cepat, tapi berupa undang-undangnya telat. Dan undang itu wajib ya, wajib ditaruh di lembaran negara, diumumkan di beberapa tempat, salah satunya web di JIH, Setnek, Sekretariat Negara ya. Nah, itu baru dipublikasikan tanggal 7 Januari undang-undangnya. Ya, padahal kan dia rapatnya 23 September dan ketika kita buka undang-undang tersebut ternyata sudah ditandatangani tanggal 22 Oktober. Publishnya baru 7 Januari. Ya kita tidak tahu ditandatanganinya
terlambat, tanggalnya tetap atau apa. Tapi dan melihat kan di JDIH itu nggak hanya ini, banyak undang-undang dan undang-undang, peraturan presiden, putusan presiden yang tanggal-tanggalnya di belakang 22 Oktober malah duluan dipublikasi. Ya, artinya ini memang ada keterlambatan, entah administrasi, entah apa. Sudah ada undang-undangnya tertanggal 22 Oktober meskipun publikasinya 7 Januari dan itu pun baru di web. Dan yang penting lagi, nota keuangan yang tidak terpisahkannya sampai saya typing ini belum ada. Jadi Januari ini belum. Harusnya kan dirubah tadi. Dan jangan lupa, nota keuangan itu bagian tidak terpisahkan dari undang-undang. Nah, begitu juga dengan rinciannya. Jadi setelah ada undang-undang, ada rinciannya. Rinciannya itu levelnya peraturan presiden. Sudah dirilis di JDIH lagi itu kira-kira tanggal 21 Januari ya, beberapa hari yang lalu, minggu lalu. Tapi tanggalnya 28 November. Kalau tanggalnya ini benar, memang biasanya begitu. Undang-undangnya Oktober, Perpresnya November, tapi rilisnya ini terlambat lagi 21 Januari. Nah, lalu urutan berikutnya adalah namanya khusus untuk belanja terutama itu adalah daftar isian pelaksanaan anggaran. Itu yang secara legal menjadi dasar untuk Satker, satuan kerja atau apapun yang mengeluarkan duit itu dipakai. Jadi nggak bisa langsung undang-undang atau perpres karena bukti cash flow-nya itu adalah DIPA. DIPA-nya sampai sekarang kita tidak melihat publikasinya. Katanya sudah ada. Pasti tanggalnya juga sebelum tahun 2026 dong. Karena 1 Januari sudah memakai duit itu. Nah, itu yang menurut Pak Purbaya sempat dan dikomentari juga oleh kanal ini kan cuma seremoni. Ya seremoninya boleh saja ditiadakan. Tapi DIPA-nya kan harus ada. Dan kita belum lihat. Pastinya sudah ada tapi kita belum dapat publikasinya. Gitu ya. Nah, dari semua angka-angka itu kita menghitung sebetulnya kebutuhan berutang pemerintah di 2026 ini berapa, latar belakangnya itu. Nah, ini saya sekedar sajikan untuk JDIH itu, ini silahkan masuk sendiri ke kanal ini. Tapi kebetulan ini karena saya typing beberapa hari kemudian, ini waktu saya ngunduh masih tanggal 23 Januari malam ya, itu urut-urutannya. Tiap undang-undang, perpres, keputusan presiden, kalau ada perpu itu diunggah di sini. Nah, itu jadi untuk menunjukkan kalau saudara-saudara nanti lebih banyak melihat ke bawahnya, banyak yang tanggalnya sebenarnya lebih belakang dari undang-undang APBN, malah lebih dulu disajikan. Begitu juga dengan perpres yang 28 November tadi. Kemudian ini saya ambilkan juga contoh dari undang-undang yang kita ambil dari JDIH tadi, diunduh, terus kita lihat. Ini adalah undang-undangnya, jadi nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026. Tertanggal 22 Oktober ya, tapi kita baru tahu 7 Januari 2026. Yang kanannya ini perpres yang tadi tertanggal 28 November, tapi kita publik baru tahu pada 21 Januari. Isinya perpres itu banyak lampirannya. Dan lampiran itu bagian tidak terpisahkan dari perpres ini. Di lampiran itulah kita bisa melihat rincian-rincian dari pendapatan, target pendapatan, rincian-rincian dari rencana belanja. Kita bisa melihat rincian dari rencana pembiayaan ya, berutang dan sebagainya ada di situ dan seterusnya. Kalau saya kemudian salin dengan tabel yang lebih sederhana dari undang-undang dan dari perpres tadi, ya seperti ini. Ini sebetulnya media juga sudah memberitakan secara verbal, tapi saya sajikan dalam bentuk tabel ya dari sumber 2 tadi. Nah, itu kelihatan di situ pendapatan negara itu ditargetkan. Jadi suka begitu nyebutnya ya, rencana, tapi kalau namanya pendapatan ya sebutlah target 3.153,58 triliun. Kita bulatin ya, 3.154 triliun yang ditargetkan pemerintah diperoleh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Di situ ada rincian penerimaan perpajakan berapa, penerimaan negara bukan pajak berapa, dan ada hibah. Hibah itu dari luar negeri ya. Kemudian yang kedua, nah ini biasanya disebut postur ya, pendapatan, belanja ini postur. Itu direncanakan. Kalau belanja kan direncanakan, nggak ditargetkan dong. 3.842,73 triliun. Saya bulatkan ya, 3.843 triliun rencana belanjanya. Ada ke pusat, ada transfer ke daerah. Kemudian C, ada keseimbangan primer. Saya lewati dulu keseimbangan primer. Langsung ke D, surplus defisit. Karena pendapatan lebih sedikit dari belanja, maka terdapat defisit kekurangan ya. 689,15 triliun. 689 triliun kita bulatkan. Nah, karena kekurangan segitu,
APBN mencari untuk mengatasinya. Jadi ibarat rumah tangga itu ya pendapatan kurang dari belanjaan terus ditutupi apa? Tentu pilihannya bisa jual aset. Misalnya punya tanah, punya rumah, punya mobil kebanyakan bisa kalau rumah tangga. Bisa juga ngutang. Nah, pemerintah prinsipnya begitu. Tetapi pemerintah ini termasuk jarang sekali jual aset di 10 tahun terakhir. Dulu waktu habis reformasi sempat karena menyita banyak aset. Kemudian lalu dijual, menyita banyak aset dari swasta yang bermasalah ketika krisis. Kalau sekarang penjualan aset dalam konteks APBN itu lebih sedikit ya, karena itu sumber utamanya adalah utang. Ada sumber lain kan, pemerintah punya di brankas duit, nah itu bisa diambil namanya SAL, tapi prinsipnya begitu ya. Karena begitu pembiayaan ini kan bisa berasal dari jual aset apa duit dari brankas, bisa juga dari ngutang masuk juga. Tetapi ternyata di luar belanja ya, pemerintah itu merasa perlu investasi. Pengeluaran jadinya. Pemerintah investasi kepada BUMN misalnya, atau investasi kepada badan lainnya. Itu keluar duit, tapi kan punya hak di situ, entah itu saham, entah pengembalian. Dan salah satunya juga pemerintah boleh minjemi pemerintah daerah, meminjami BUMN atau meminjami badan lainnya itu ya badan usaha ataupun badan lainnya bisa BPJS, bisa apapun. Nah, kalau dia meminjami kan akan ada kembalian, karena itu disebut pembiayaan, bukan belanja. Pembiayaan yang bersifat masuk dari utang disebut pembiayaan utang. Nah, yang lain-lain itu disebut non-utang. Non-utangnya itu bisa pengembalian, bisa pengeluaran, dan seterusnya. Nah, lalu ada yang tadi C, keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini khusus selisih dari pendapatan dan belanja, yang itu defisit kan, tetapi di belanjanya tuh ada bayar bunga utang. Nah, kalau tidak dihitung namanya keseimbangan primer. Ya, kurang lebih begitu. Nah, maka tadi di data ini pembiayaan anggaran itu sama dengan defisit kalau pas direncana. Setiap tahun begitu. Tapi ketika berjalan realisasi, tidak sama, karena pembiayaan tadi usaha untuk mengatasinya, defisit atau surplus adalah kondisinya. Karena kita hampir selalu defisit, ya berarti mengatasinya ini untuk menutupi itu cari dana gitu, mayoritas dari utang. Nah kan ketika dia realisasikan dia sesuai dengan prosedurnya masing-masing. Nah dalam realisasi setahun, pembiayaan itu lebih sering kelebihan. Jadi butuh 1.000 dapatnya 1.100, berarti kelebihan 100. Butuh 500 dapatnya 550, kelebihan 50. Itu namanya sisa lebih pembiayaan anggaran. Waktu rencana nggak ada silpa. Ketika realisasi ada silpa. Itu dulu ya. Jadi belanja sama, kemudian nanti realisasi bisa berubah, lalu bisa jadi ada silpa. Dan tadi saya ingin ingatkan, pembiayaan utang itu ada yang bersifat surat berharga negara, ada yang bersifat pinjaman. Bedanya di mana? Pinjaman itu langsung, bersifat langsung kepada satu pihak lain. Pihaknya bisa bank, bisa negara, bisa konsorsium, bisa organisasi dunia, tapi kan hubungan utang piutang secara langsung. Sementara SBN itu, mayoritas SBN, pemerintah berutang kepada kertas. Meskipun paperless ya, tidak pakai kertas, tapi sebutlah kertas. Pernyataan utang, dan itu bisa pindah-pindah. Berarti pemerintah berutang kepada siapapun pemegang dari surat itu. Kalau pindah-pindah ya berarti krediturnya pindah-pindah. Itu ya secara umum. Kalau digambar, itu kan data tahun 2026 tadi sama tuh. 2026 itu defisit dengan pembiayaan anggaran sama. Defisitnya minus 689 yang orange, maka dicari untuk mengatasinya dana 689 triliun, namanya pembiayaan anggaran. Nah, tetapi ketika realisasi baru selesai 2025, tapi bersifat sementara laporannya, itu ternyata defisitnya 695 triliun. Defisitnya ya, pembiayaannya dapatnya 744. Lebih kan? Nah, namanya silpa. Itu saya gambar dengan garis hitam. Silpanya 48,9 triliun. Nah, kalau dilihat gambar ini kecenderungannya kan yang hitam itu silpa, berarti kelebihan pembiayaan anggaran. Ini dulu kita pahami, ada defisit, ada pembiayaan anggaran, lalu ada silpa. Nah, berikutnya, di pembiayaan anggaran itu tidak semuanya utang, ada yang non-utang. Nah, kalau pembiayaan utang itu berarti adalah cara mengatasi defisit, disebut pembiayaan yang bersifat berutang. Nah, maka saya sebut defisit dan pembiayaan utang. Jangan lupa ya, pembiayaan terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Grafik ini hanya untuk menunjukkan pembiayaan utang. Di tahun 2026 yang sedang berjalan ini direncanakan
Nah, tadi kan sudah dikatakan defisitnya itu 689 triliun. Tapi pemerintah berencana berutang 832 triliun. Angka pembulatan saya ya. Berarti selisihnya 143 triliun dibandingkan defisitnya. Nah, ini yang banyak diberitakan oleh media. Pemerintah merencanakan berutang baru sebanyak 832 triliun di 2026. Banyak tuh media sejak ditetapkan, sejak dibahas. Nah, saya minggu-minggu lalu dan dikutip oleh banyak media, saya katakan ini ada sedikit, sebetulnya bukan salah, tapi semacam misleading nanti buat pembaca. Pemerintah itu rencana berutangnya bukan 832 itu berutang bersih, neto. Apa maksudnya? Kan pemerintah di tahun yang berjalan 2020 ini ada bayar utang lama kan? Ada yang bersifat cicilan, seperti pinjaman itu kan biasanya cicilan. Ada yang bersifat jatuh tempo. Kalau surat utang itu kan sesuai serinya, sesuai kertasnya, meskipun paperless, itu kan jatuh tempo, dilunasi harus. Nah, kedua-duanya ini kita sebutlah pembayaran pokok utang, pelunasan pokok utang. Kan ada dari utang-utang masa lalu, masa-masa sebelumnya nggak lalu banget ya, sesuai dengan waktunya. Nah, maka yang disebut 832 itu sudah memperhitungkan ini. Jadi sebetulnya pemerintah adalah berutang itu sebanyak kebutuhan baru 832 ini, neto tadi, ditambah dengan melunasi tahun itu. Kenapa? Karena pemerintah bayar utang itu dengan utang baru. Kenapa begitu? Karena defisit. Defisit artinya pendapatan itu lebih dari belanja. Gimana bayar pakai pendapatan? Tentu ada instrumen lain ya, jual aset atau dari duit berangkas. Tapi kita sederhanakan dulu yang dua itu nggak ada. Dan itu memang lebih kecil. Sehingga andalannya adalah berutang itu dengan bayar utang dengan utang baru. Berarti sebetulnya pemerintah berutang baru itu bukan 832, kan lebih. Nanti kita telisik ya. Nah, tahun 2024 itu realisasinya, ini untuk gambar saja. Ini kita bicara tentang kebutuhan 2026. Tadi sudah saya katakan di depan untuk sedikit mundur setengah langkah. Pembiayaan anggaran itu terdiri dari dua, pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Kalau pembiayaan utang itu secara APBN bersifat pemasukan, tapi beda dengan pendapatan ya. Pendapatan itu pemasukan yang tidak menimbulkan kewajiban di masa mendatang. Kalau berutang itu kan pemasukan, tapi ada kewajiban mengembalikan di masa mendatang. Karena itu tidak bisa disebut pendapatan, disebutnya penerimaan pembiayaan. Lebih khusus lagi penerimaan pembiayaan utang. Nah, digambarkan oleh orange tadi yang 832 triliun tadi untuk 2026. Angka-angka sebelumnya tergambar tuh selama berapa belas tahun terakhir. Nah, misalnya di tahun 2025 itu berutangnya, utang netonya 736. Kembali ke 2026 dulu, 832 triliun itu pembiayaan utang. Nah, ternyata pemerintah punya urusan lain, membiayai investasi dan sebagainya. Dan juga pemerintah ngambil duit dari berangkas, saldo anggaran lebih ya, SAL. Tapi silahkan pemirsa lihat tayangan saya tentang SAL. Saya gampangannya ini berangkas, ambil. Nah, rencananya ngambilnya 60. Berarti kalau ngambil 60 ini kan mengurangi kebutuhan utang. Benar nggak? 60 diambil, berarti kan mengurangi kebutuhan utang karena dari duit berangkas. Itu dua itulah yang paling ini. Sebenarnya kalau nggak ngambil 60 itu kebutuhan berutangnya lebih banyak. Bisa jadi tambah 60 bisa 900. Kurang lebih hampir 900. Pembiayaan utang tadi macam-macam, tapi bersifat pengeluaran sebesar 143 triliun. Tahun 2020 yang berjalan tadi tidak. Kebetulan tahun 2020 berjalan tadi investasinya lebih landai, pengeluarannya, dan kebetulan pakai di berangkasnya juga banyak. Belum diumumkan, tapi perhitungan saya 85 triliun. Akibatnya yang hitamnya sedikit surplus 7,7 triliun. Berarti kebutuhan berutang juga tidak sebanyak kalau itu bersifat negatif. Karena itu kebutuhan berutang di tahun 2025 yang sudah berlalu, netonya itu 736 neto ya, belum termasuk bayar cicilan. Kalau lebih rinci, nah ini saya ambil dari tadi Perpres. Di Perpres ada rincian. Rinciannya kan pembiayaan anggaran tuh dari utang dan non-utang, tapi ini langsung dirinci. Yang non-utang itu terdiri dari BCD. Pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembiayaan lainnya. Pembiayaan utang satu item A. Jadi yang BCD itu disebut pembiayaan non-utang. Nah, pembiayaan utang yang 832 itu di breakdown, dirinci. Terdiri dari surat berharga negara dan pinjaman. Jadi 1 Romawi, 2 Romawi. 2 bentuk. Nah, surat berharga negaranya disebut neto dalam kurung.
799,53 triliun. Jadi pemerintah dalam bentuk surat utang, kalau syariah disebut surat berharga syariah negara SBSN, tapi kalau disebut SBN dua-duanya, kalau disebut surat utang biasanya hanya yang konven, tapi anggap aja kita samakan ya, itu dua-duanya SBN. Nah, itu neto. Neto itu artinya adalah selisih bersih ketika pemerintah menarik baru dikurangi dengan melunasi. Kan utang kita kan begitu. Kita berutang baru sebutlah 100 juta, tapi di tahun itu kita bayar 40 juta. Utang kita kan bertambah cuma 60 juta, bukan 100 juta. Tapi kita nyari utang, dapat utang sebenarnya 100. Nah, gitu. Jadi saya bulatkan yang 799 itu jadi 800. Sebetulnya 800 triliun surat berharga negara itu neto. Saya ulangi ya. Tidak dirinci berapa melunasi, berapa narik baru. Nah, ini memang diskresi buat pemerintah bahwa dia agak sedikit diberi keleluasaan. Saya sih termasuk orang yang menyarankan ini harusnya dirinci. Perkara ada diskresi untuk sekian persen tidak persis, itu silahkan. Tapi kalau begini kan terlalu longgar nih pemerintah. Jadi pemerintah hanya diberi acuan netonya, bukan berapa melunasi dan narik barunya. Nah, kemudian yang kedua pinjaman. Nah, pinjaman ini menarik, ada dua kan, dalam negeri dan luar negeri. Dahulu dalam negeri kecil, sekarang agak lebih sering, terutama kepada bank himbara ya. Nah, di situ ada rinciannya, ada penarikan pinjaman dalam negeri baru 7 triliun, tapi tahun ini pemerintah membayari utangnya kepada pihak dalam negeri, dan yang besar adalah bank, itu lebih banyak, 13,87 triliun. Jadi sebetulnya tarikan barunya itu minus. Jadi tambahan utang melewati pinjaman dalam negeri itu minus, karena lebih banyak membayarnya dibandingkan narik utang baru. Nah, jadi mengurangi utang sebenarnya senilai 6,5 triliun. Begitu juga dengan pinjaman luar negeri, disebutkan rinciannya. Nah, rinciannya dua saja lah, yang bawah-bawah nanti silahkan dipelajari sendiri. Itu sebetulnya pemerintah di tahun 2026 ini berencana menarik utang baru kurang lebih 144,54 triliun. 144,5 triliun loh ya, banyak. Tetapi ternyata kita harus bayar dari utang-utang yang jatuh tempo itu 105. Nah, maka bersih kita mendapatkan pinjaman luar negeri itu hanya 39 triliun. Cara baca petanya begitu. Sebetulnya kalau kita mau narik utang berapa, itu ya yang pinjaman ini ditambahkan. Bisa tuh ditambahkan pembayaran itu 13 triliun, yang luar negeri 105. Tapi yang SBN-nya kan tidak diberi informasi, harus dihitung sendiri. Nah, itu kalau buat pengamat fiskal yang rutin, yang terus-menerus seperti saya, tentu bisa memiliki dugaan ya. Mungkin tidak persis selisih sekian triliun, tapi nggak jauh-jauh, karena kita bisa menghitung ya. Itu yang saya selalu kritik, ngapain nunggu kita yang ngitung? Harusnya pemerintah state dong, masa nggak menyatakan itu? Tapi sekarang jarang dinyatakan. Nah, untuk tambahan gambaran, nah yang namanya pembiayaan investasi itu ada investasi kepada badan usaha milik negara dan badan layanan umum. Jadi BUMN dan BLU ini juga 41 triliun itu kalau lebih dirinci akan menjadi pembicaraan. Dan jadi harusnya jadi konsumsi publik. Sudah ada Danantara, mengapa masih PMN? Tapi pemerintah nanti memperlihatkan yang ini memang mau ditambahi dulu oleh pemerintah. Timbang kita tidak tahu ke Danantara apa enggak nanti ininya, dampak asetnya. Tapi yang jelas pemerintah masih ngeluarin nih PMN. Sementara laba dari BUMN kita sudah nggak dapat. Nah, tapi memang kalau dilihat rinciannya, memang ada beberapa yang PMN yang mungkin memang dirasa urgent buat pemerintah. Nah, lalu ada investasi kepada organisasi itu kewajiban ya. Jadi kita memang kepada badan-badan internasional tertentu yang kita anggotanya, kita wajib menaruh duit tapi tidak hilang. Beda, ada yang bersifat iuran yang hilang, ada yang bersifat yang dinyatakan di sini yang bersifat berarti modal kita di sana tercatat begitu. Tapi yang di sini ini kebetulan nggak ada yang ke IMF. IMF juga kadang kita iya, tapi ini nggak, ini ke OKI dan sebagainya lah, ada badan-badan. Lalu investasi pemerintah ke tempat-tempat yang tidak permanen. Ya, ada juga yang pinjaman pada BUMN dan kepada pemerintah daerah ya. Nah, tetapi yang pinjaman ini di sini kecil, jadi kecil karena pada tahun ini pemerintah banyak menerima pengembalian. Nah, sedangkan pembiayaan lainnya yang nomor D itu saldo anggaran lebih, saya sudah katakan tadi. Aset ada yang dijual, tapi bukan disebutnya pengelolaan aset. Itu 400 miliar, tapi yang dari Brankasa itu 60 triliun. Itu untuk menegaskan gambaran saya di depan tadi. Kembali kita menganalisis angka-angka yang agregatnya. Jadinya kebutuhan berutang
Jadi harus cari utang. Dapat kisaran itu, pertama kan untuk pembayaran pokok utang. Nah, jumlahnya 815 triliun. Dari mana angka itu? Angka perakiraan saya, angka perakiraan Bright ya. Pemerintah tidak mengumumkan. Bahkan yang 2025 sudah berjalan belum diumumkan. Nanti kita baru tahu di laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan yang sudah audited dan itu baru bisa kita dapatkan Juni-Juli ya. Karena selesai pemeriksaannya Mei. Publik tahunya Juni paling cepat, kadang Juli. Nah, yang ada baru yang 2024. Pada waktu 2024, 1,5 tahun yang lalu itu pemerintah membayar pokoknya 717. Tahun yang kemarin dilewati saya menduga 800. Ya nggak jauh-jauh dari itu. 780 sampai 810 mungkin ya. Saya ambil angka 800. Apalagi yang sedang berjalan ini belum ada infonya. Tapi dari paparan, dari perhitungan SBN yang jatuh tempo, dari beberapa dokumen publikasi Kementerian Keuangan ya di paparan-paparannya saya menduga kisarannya 815 triliun kita bayar pokok utang di 2026 ini. Nah, tadi ada angka 832 yang orange itu. Nah, di tahun 2025 sudah realisasi sementara ya 736. Nah, di tahun 2024 hanya 558. Tapi yang di 2026 ini tadi di state sudah di APBN 832. Maka ditambahkan pembiayaan utang neto ditambah dengan pembayaran pokok utang, maka kita butuh garis hitam itu penarikan utang baru 1.650 triliun. Tentu angka ini dinamis ya sesuai nanti perkembangan realisasi APBN, realisasi pendapatan dan belanja, dan juga bisa jadi ada keputusan-keputusan strategis pemerintah di pertengahan jalan yang harusnya harus minta persetujuan DPR. Tapi ini angka berdasarkan data sampai Januari ini. Saya kira pemerintah butuh 1.650 triliun. Dan sudah dimulai. Januari ini pemerintah sudah lelang-lelang SBN, private placement SBN, surat berharga syariah negara udah sekitar 150 ya, mungkin 200-an triliun untuk Januari ini. Minggu-minggu ini masih ada hasil lelang ini. Nah, artinya 12 bulan kan? Tuh, itu baru SBN. Yang tadi pinjaman kan ada proses juga bayar yang jatuh tempo dan dapat yang baru. Maka menurut saya 1.650. Begitu ya kira-kira cara saya ngelihat dapat 1.650 triliun. Nah, lalu saya gambarkan dengan cara lain. Dari sama tadi, dari data-data di atas ini bisa digambarkan dengan begini. Yang biru pembayaran pokok utang 815. Sekali lagi ini perakiraan ya, dari angka-angka yang ada. Nah, 800 pun yang sudah terjadi 2022 juga perkiraan. Yang sudah angka tetap 717 di 2024. Nah, kalau dibandingkan dengan yang orange itu penarikan utang barunya segitu. Nah, dengan cara seperti itu kita lalu mencoba memproyeksikan utang. Nah, ini juga saya banyak dikutip ya, saya memproyeksikan utang. Sekali lagi ini dinamis, bisa lebih kecil dari ini, bisa justru lebih besar kalau ada perkembangan dinamika yang cukup berpengaruh di tahun ini. Nah, di tahun 2020 yang sudah berjalan, Desember, pemerintah belum mengumumkan utangnya berapa. Ya, terakhir pengumuman September 2025, yaitu kurang lebih 9.405 triliun, 9.405 ya saya bulatkan ya. Yang Desember belum diumumin, APBN-nya sudah diumumin, berutangnya nggak diumumin. Sudah diumumin kami selama setahun nambah utang neto 736. Kan tinggal ditambahkan sebenarnya, ditambah faktor lain ya, ada faktor pelemahan rupiah yang menambah nilai utang dalam rupiah karena kan melemah. Nah, itu tidak mengumumkan, katanya bulan Februari mau diumumkan. Saya hitung dan diberitakan oleh media. Kalau perhitungan saya 9.645, nggak jauh dari itu. Bisa malah lebih tinggi sedikit nanti atau lebih rendah sedikit. Nah, lalu juga saya bisa dong dari data APBN tadi memproyeksikan tahun depan. Dengan asumsi rupiahnya tetap sama 31 Desember 2025 sampai 2026, kalau melemah tipis, maka perhitungannya 10.495. Yang pasti kan yang 832 tadi rencananya. 832 ditambah 9645 itu. Dan sedikit faktorku, sedikit ya tapi. Nah, yang orange itu adalah menunjukkan tambahan utang per tahunnya. Kalau dilihat begitu, 24, 25, 26 ini gede ya. Jangan bandingkan dengan 20 dan 21 maupun 22 yang kita memang punya kebutuhan COVID dan pemulihan ekonomi. Nih. Nah, bagaimanapun persoalan utang itu kan bukan jumlah utangnya, tapi bayarnya. Nah, bayar itu kan terdiri dari pokok dan bunga. Nah, saya gambarkan di sini. Di tahun 2026, yang bunga dinyatakan 599 triliun lebih ya, 600 tepatnya.
Kalau cicilannya nggak di pembayaran pokoknya nggak di state ya, tapi kan bisa diperkirakan. Tadi saya katakan 815, berarti 2026 ini yang dibutuhkan 1.414 triliun. Bedain dengan narik utang baru tadi, ini adalah beban utang yang harus dibayar. Nah, 2020 yang sudah berjalan, yang 514 bunga sudah bisa dihitung dari pengumuman. Tapi yang cicilan 800 masih perakiraan saya, nggak ada. Nah, kalau 2024 sudah dinyatakan oleh laporan keuangan, 488 bunga, 717 pelunasan pokok. Jadi intinya beban kita di depan tahun yang berjalan ini kurang lebih 1.414 triliun. Bunganya 600, cicilannya 815. Nah, kalau dibulatkan ya. Maka kaedah-kaedah melihat sinyal beban utang suatu negara itu sudah menjadi kajian banyak tulisan, best practices internasional ada, lembaga internasional membuat rekomendasi. Ya, tentu saja kalau misalnya kita merekomendasikan, kamu jangan jalan deket-deket pinggir jurang gitu dong, belum tentu jatuh. Atau di kereta tuh, di stasiun tuh kan ada garis kuning tuh. Kalau Anda melewati sedikit garis kuning, belum tentu kesamplok kereta ya, tapi kan resiko samploknya jadi meningkat. Kalau Anda lewatnya sedikit saja, ya mungkin nggak apa-apa, karena sebetulnya batas itu dibuat oleh pihak otoritas stasiun itu memang cukup jauh, kan artinya benar-benar aman. Kalau kelewatan sedikit mungkin nggak masalah, tapi sudah berpeluang. Kalau lewatnya banyak ya ketabrak. Begitu kira-kira. Nah kita, kalau tadi yang 1.414 tadi dibandingkan dengan pendapatan kita itu 45%. Bisa ya mengimajinasikan beban utang kita dibandingkan pendapatan kita setahun itu sama-sama setahun itu 45%. Nah yang sudah dilewati 2025 juga tidak diumumkan, tapi perhitungan saya justru 47,67%. Kenapa tahun depan menurun? Karena saya melihat ada prospek perbaikan di pendapatan negara. Ya, karena kalau sudah jatuh banget tuh ya reboundnya ada lah. Tapi bisa lebih buruk dong kalau ternyata dalam dinamikanya apa yang saya perkirakan membaik itu nggak membaik. Nah khusus bunga 19%. Nah di tahun ini sedikit lebih, ini 18,65. Ini agak memburuk, kenapa? Karena bunganya naiknya melompat. Kan 514, padahal tahun ini 600. Biaya utang kita lebih tinggi. Nah di sini ada rekomendasi IMF itu kalau untuk DSR, Debt Service Ratio yang orange itu, rekomendasinya 25 sampai 35. Kita sudah 47. Sedangkan yang bunga ini kita lebih melanggar lagi. Melanggar itu artinya kita melewati batas yang direkomendasikan. Itu 5 sampai 7. Ada juga yang 7 sampai 10. Ya IMF sama EDR. Kita sudah 18 dan hampir 19%. Nah begitu ya. Maka saya simpulkan pembiayaan anggaran itu dalam perencanaan di APBN itu sama dengan defisit. Tetapi nanti dalam realisasinya berbeda sehingga bisa menimbulkan silpa. Di antara pembiayaan anggaran itu ada yang disebut dengan pembiayaan utang. Nilainya tadi 832 triliun. Tetapi itu neto. Bukan berarti pemerintah akan berutang sebanyak itu. Lebih dari itu. Cuma hasil bersih tambahan utangnya hanya segitu menurut rencana. Kita butuh utang 1.650 triliun. Dan ini menjadi tidak mudah dalam kondisi geopolitik, ketidakpastian keuangan global, sehingga asing tidak hanya ke Indonesia. Ke semua negara dia milih-milih, saya beli surat utang negara mana, apa saya beli emas, apa saya beli surat utang pemerintah Amerika Serikat saja. Jepang juga menaikkan yieldnya. Sehingga ada juga mungkin yang memilih surat utang pemerintah Jepang dan seterusnya. Dan yang lebih penting, kita sumber-sumber dalam negeri yang diandalkan itu adalah Bank Indonesia dan perbankan. Kalau Bank Indonesia makin sempit ruang untuk membeli SBN-nya, kemudian bank-bank juga di satu sisi disuruh menyalurkan kredit, berarti dana untuk memegang SBN-nya, membeli SBN-nya kan makin tipis. Ini adalah dilema kebijakan dan memang harus di-manage. Nah kalau di tengah-tengah itu lalu ada opini bahwa ini Bank Indonesia ini tidak independen lagi, dikhawatirkan pelaku-pelaku besar yang beli SBN itu wait and see ya. Mudah-mudahan tidak seburuk yang saya duga ya. Tapi begitulah keadaan yang saya capture, saya assessment di hari-hari ini ya. Ini tanggal 29 Januari ya. Mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi di negeri ini, tetapi saya sebagai ekonom di luar pemerintahan merasa berkewajiban memberikan gambaran-gambaran pembanding, sebutlah pengungkapan risiko. Yang saya sendiri berharap yang saya ungkapkan itu tidak seburuk yang saya prakirakan.